Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini materi sopan, marilah kita dengarkan dan kita simak ayat suci Al-Quran surah An-Nur ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepada beliau. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu wahai Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada sesiapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman, meminta izin adalah bagian dari sikap sopan. Masih banyak sopan santun yang sebaiknya kita ketahui jika ingin disenangi teman dan orang tua. Sopan bisa diartikan hormat dan melakukan semua hal baik. Sedangkan kata santun merupakan tindakan yang halus, sopan, sabar, dan tenang. Jadi sopan santun itu merupakan sebuah perilaku atau tindakan atau ucapan yang baik dan hormat kepada orang lain. Orang lain itu adalah orang tua dan orang yang lebih tua, seperti kakak, guru, bahkan seorang asisten yang ada di rumah tangga. Kepada adik dan orang yang lebih muda pun kita harus berperilaku sopan. Tidak sulit berperilaku baik dan hormat. Cukup dengan 3 kata kunci, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Dengan membiasakan diri berperilaku sopan dan santun, kehadiran kita akan diterima dan disukai semua orang. Setiap saat kita harus tetap menjaga sopan santun saat bertemu dan berkomunikasi, entah itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum. Apabila teman-teman sudah berpamitan, mencium tangan orang tua dan mengucapkan salam ketika keluar rumah, semua itu wajib dilakukan jika kita hormat dan sayang kepada kedua orang tua kita. Bagaimana jika berbeda pendapat atau tidak suka akan sesuatu? Tentu saja boleh. Mengutamakan ketidaksukaan dengan cara sopan dan hormat. Tidak berteriak, apalagi sampai berkata kasar, bahkan sampai membanting sesuatu. Begitu juga
sikap kita terhadap orang yang lebih tua, seperti paman, bibi, kakak, maupun asisten rumah tangga. Saat makan juga ada sopan santunnya. Setelah mencuci tangan, duduk dengan rapi, tidak menyender. Mempersilahkan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. Oh iya, sebelum makan jangan lupa diawali dengan berdoa. Sejak belajar di taman anak-anak atau di TK PAUD, kita sudah dilatih hormat kepada guru dan mengucapkan salam ketika bertemu. Di dalam kelas, kita menghormati guru dan kawan sekelas dengan tidak mengobrol terus. Jangan lupa meminta izin bila ingin bertanya atau ke kamar kecil. Menjaga kebersihan kelas, datang ke sekolah tepat waktu, dan mengerjakan semua tugas adalah bagian dari sopan santun kita di sekolah. Engkau akan dibilang anak baik bila bisa berlaku ramah, siap menolong teman yang kesulitan dan kesusahan, bersahabat dengan semua teman tanpa harus memilih, tidak memisahkan diri, memanggil nama kepada orang yang lebih tua, selalu menggunakan kata bapak atau ibu, mas, kakak, atau panggilan yang lain yang lebih sopan. Bagaimana jika berada di tempat umum seperti rumah ibadah, rumah sakit, tempat hiburan, rekreasi, perpustakaan, di kendaraan umum, seperti ketika di bus atau di dalam angkot? Ya, di sana kita bersikap yang tenang, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, membuang sampah pada tempat yang disediakan, mengantri dengan tertib sesuai dengan urutan, dan jika di kendaraan umum, memberi tempat duduk kepada ibu hamil dan orang yang sudah lanjut usia. Nah teman-teman, mari kita biasakan sikap sopan di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umum. Anak yang sopan akan menjadi kebanggaan keluarga serta mendapat pahala kebaikan. Demikian materi sopan untuk hari ini. Mudah-mudahan materi yang cukup singkat bisa kita terapkan dalam kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Demikian dari Anda. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.